Oke, ada sebuah soal di mana kita disuruh mencari persamaan lingkaran, di mana lingkaran tersebut pusatnya melalui ini, yaitu 2x plus 3y-5 sama dengan 0, di mana lingkaran itu juga menyinggung sumbu x negatif dan sumbu y positif. Nah, coba teman-teman kita sketsa saja lingkarannya seperti apa. Oke, kita misalkan seperti ini diagramnya. Ada lingkaran di situ, dia harus menyinggung sumbu x negatif dan sumbu y positif. Kita gambarkan lingkarannya. Nah, pura-puranya seperti inilah lingkarannya. Nah, maka nanti pusatnya ada di sini. Oke, kita asumsikan panjangnya segini adalah A, segini juga A. Dengan demikian, dari sini kita simpulkan jari-jarinya itu panjangnya A. Koordinatnya apa? Di sini nanti A-nya positif, sementara di sini A-nya itu negatif. Maka nanti pusatnya adalah kalau kita lihat di sini sebagai min A, A. Ternyata pusat lingkaran itu harus terletak pada garis 2x min plus 3y min 5 sama dengan 0. Kita gambar garisnya, pura-puranya seperti inilah. Ini adalah garis 2x plus 3y min 5 sama dengan 0. Karena titik min A, A itu pada atau dilalui atau melalui pada 2x plus 3y min 5 sama dengan 0, maka titik ini bisa kita substitusikan langsung ke sana. Kita peroleh 2, x-nya kita ganti dengan A ditambah dengan 3, y-nya kita ganti dengan A min 5 sama dengan 0. Yang ini kita operasikan diperoleh A min 5 sama dengan 0, artinya A sama dengan 5. Nah, karena A-nya 5, artinya kita punya lingkaran, kita simpulkan nanti lingkaran itu pusatnya berapa? Pusatnya adalah min 5,5 dan jari-jarinya berapa? Jari-jarinya itu sama dengan 5. Nah, seperti itu. Persamaan lingkarannya gimana? Ya udah, tinggal kita masukin ke konsep. Oke, kita ingatkan lagi misalkan ada nih, ada pusatnya sebagai misalkan A, B, jari-jarinya itu sebagai R, maka nanti persamaan lingkarannya adalah sebagai X min A ditambah dengan I kuadrat ditambah dengan Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, dalam soal kita ketahui pusatnya sudah ada, yaitu sebagai min 5,5 dan jari-jarinya itu sama dengan 5. Tinggal kita masukkan, diperoleh X plus 5 dikuadratkan ditambah dengan Y min 5 dikuadratkan sama dengan R kuadrat, yaitu 5 kuadrat. Tinggal kita jabarkan, diperoleh X kuadrat plus 10X plus 25 ditambah dengan Y kuadrat min 10Y plus 25 sama dengan 5 kuadrat, itu juga 25. Ini bisa kita coret saja, tinggal kita rapikan. X kuadrat plus Y kuadrat plus 10X min 10Y plus 25 sama dengan 0. Nah, sudah kita peroleh nih persamaan lingkarannya. Jadi jawabannya yang A. Cuma seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, ada sebuah soal terkait dengan garis hubung lingkaran. Ingat kembali, misalkan ada sebuah lingkaran nih. Terus dia pusatnya kita kasih nama sebagai X1, Y1. Terus ada sebuah garis yang menyinggung di sini. Garis singgungnya kita kasih nama sebagai AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, titik singgung ini ke garis ini jaraknya itu sebagai jari-jari, dimana dia tegak lurus di sini. Nah, jari-jari itu bisa kita cari dengan cara harga mutlak dari AX plus BY plus C dibagi dengan akar dari ini, tinggal kuadratkan kayak Pitagoras biasa. Selanjutnya tinggal kita masukkan pusatnya, yaitu ini kita ganti dengan X1, ini kita ganti dengan Y1. Selesai. Ini konsep dasarnya. Sekarang kita cek di soal nih. Ada lingkaran. Pusatnya adalah A, B. Terus di situ jari-jarinya adalah 12. Ternyata dia menyinggung garis 3x plus 4y min 5 sama dengan 0. Dari sini menggunakan konsep yang sudah kita jelaskan sebelumnya, maka tinggal kita operasikan bahwa 12 itu bisa kita peroleh dari apa? Dari 3, X-nya kita ganti dengan A, ditambah dengan 4Y, Y-nya kita ganti dengan B, min 5 dibagi dengan Pitagoras atau akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Oke, dari sini kita kalikan ke atas, diperoleh 12 sama dengan
3A plus 4B min 5 dibagi dengan berapa ini? 5 ya. Nah, 5-nya naik ke atas, maka kita peroleh 60 itu sama dengan harga mutlak dari 3A plus 4B min 5. Dalam hari ini harga mutlak bisa mengandung dua nilai. Nilai pertama bahwa 3A plus 4B min 5 itu sama dengan 60. Bisa juga 3A plus 4B min 5 itu sama dengan min 60. Kalau yang pertama ini bisa kita pindah ruas langsung, 3A plus 4B-nya itu sama dengan 60 tambah 5 itu 65. Dapat nilai pertama, yang ini min 5-nya pindah ruas jadi positif, diperoleh 3A plus 4B-nya sama dengan min 65 tambah 5, jadi 55. Nah, dapat dua informasi. Artinya ternyata yang ditanyakan sama teman-teman, yaitu 3A plus 4B. Maka 3A plus 4B-nya berapa? 65 dan 55. 65 min ya ini ya, maaf. 65 dan min 55. Maka jawabannya yang C. Ya. Oke, teman-teman, ini ada persamaan lingkaran dan persamaan garis yang saling bersinggungan. Ingat kembali konsep dasarnya, misalkan ada sebuah lingkaran, terus ada garis singgung di sini. Pusat lingkaran itu kita namakan X1, Y1. Menyinggung persamaan garisnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0, maka nanti jari-jarinya itu adalah jarak titik ke garis. Yaitu apa? Yaitu A, X-nya kita masukkan pusatnya, ditambah dengan B, Y1 masukkan pusatnya, plus C. Nanti ini tinggal dibagi dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini konsepnya. Sekarang di situ ada lingkaran, pusatnya itu adalah 0,0. Ini ya, jari-jarinya 1, R kuadratnya 1, jadi R-nya sama dengan 1. Ternyata dia menyinggung AX plus BY min 2B sama dengan 0. Ini persamaan garis singgungnya. Ini kita pindah ruas. Nah, sekarang kita masukkan nih konsepnya. Artinya karena dia pusatnya 0,0, maka berlaku bahwa satu itu, jari-jari satu itu kita peroleh dari apa? Kita masukkan A, kita masukkan X-nya 0, plus B, kita masukkan Y-nya 0, dikurangi 2B, dibagi dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Seperti itu. Dari sini kita peroleh bahwa satu itu sama dengan berapa nih? Min 2B dibagi dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Oke, sekarang ini kita kuadratkan semua, maka nanti akan kita peroleh 1 kuadrat sama dengan harga mutlak dikuadratkan kan hilang, maka menjadi 4B kuadrat dibagi dengan yang bawah dikuadratkan jadi A kuadrat plus B kuadrat. Tinggal kita pindah ruas, diperoleh nilai A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 4B kuadrat. Atau B kuadratnya pindah ke kanan, diperoleh A kuadrat sama dengan berapa itu? Sebagai 4B kuadrat min B kuadrat atau sama dengan 3B kuadrat. Dapat informasi ini, yaitu A kuadrat sampai 3B kuadrat. Nah, sekarang kita yang ditanyakan cek nih. Yang ditanyakan di sini adalah A kuadrat dibagi dengan A kuadrat plus. Nah, B kuadrat kita modif teman-teman. B kuadrat ini kalau kita mengacu ke sini, B kuadrat itu sama dengan sepertiga dari A kuadrat. Jadi ini sama dengan sepertiga dari A kuadrat. Diperoleh bahwa A kuadrat dibagi dengan sepertiga tambah 1, artinya 4 per 3A kuadrat. A kuadratnya coret, maka tinggal diperoleh 3 per 4. 3 per 4 jawabannya yang C. Nah, cuma seperti itu. Oke, di sana ada persamaan garis di mana dia menyinggung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 10X plus 6Y min 24 sama dengan 0. Nah, dari sini teman-teman ingat kembali konsepnya. Misalkan ada nih bentuk X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa ketahui pusatnya. Pusatnya itu berapa? Yaitu separohnya yang bagian X, yaitu A per 2. Dikalikan tanda minus, dikali dengan koma, itu untuk Z-nya, itu bagian Y sekarang
sama caranya B dibagi 2 dikalikan tanda minus. Itu pusatnya. Untuk jari-jarinya bagaimana? Jari-jarinya tinggal ini kita kuadratkan aja semua. Jadi A per 2 dikuadratkan, ditambah dengan B per 2 dikuadratkan, terus nanti dikurangi bagian yang ekor, yaitu kurangi yang C. Udah ketemu jari-jarinya. Sekarang kita terapkan. Di sini ada bentuk X kuadrat plus Y kuadrat min 10X plus 6Y plus 24 sama dengan 0. Dari sini langsung bisa kita tentukan tuh pusatnya. Pusatnya berapa di sini? Pusatnya adalah tinggal ini ya, separuhnya 10 itu min 5 dikalikan tanda min maka menjadi 5. Yang bagian ini separuhnya itu 3 dikalikan tanda min menjadi min 3. Kalau kita gambarkan sekilas hanya seperti ini. Set, ada lingkaran, dia punya pusat yaitu 5,-3. Terus ada garis singgungnya itu adalah Y sama dengan MX plus K. Kita kasih nama sebagai Y1, misal seperti itu. Maka ini M-nya adalah M1. Terus ada titik di sini, titiknya yang dilewati adalah 8,-4. Nah, hubungannya sangat sederhana teman-teman. Ingat bahwa kalau ini kita hubungkan seperti ini akan tegak lurus. Kita kasih nama misalkan garis yang melalui ini pusat sama ini adalah sebagai garis dengan gradien M, gradiennya 2. Artinya karena tegak lurus maka nanti berlaku apa? Yaitu M2 dikali dengan M1 sama dengan min 1. Ini konsep garis di mana M1 sama M1 tegak lurus sama M2. Sekarang tugas kita mencari M2, kita coret-coret di sini. M2 gampang ya karena titiknya diketahui. Rumusnya apa? Zaman SMP dulu. Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Kita masukkan min 4 dikurangi min 3 dibagi dengan yang bawah 8 dikurangi 5. Hasilnya adalah min 1 per 3. Itu M2-nya. Artinya kalau kita masukkan ke sini diperoleh M2-nya kita masukkan ya, yaitu min 1 per 3 dikali dengan M1 sama dengan min 1. Dari sini kita ketahui M1-nya sama dengan 3. Jadi M-nya itu adalah 3. Artinya titik garisnya itu, garis yang di atas ini sudah ketahuan M-nya sama dengan 3. Bisa kita terus sebagai Y sama dengan 3X plus K. Ternyata dia melalui berapa? 8,4. Ini melalui titik 8,4. Coba kita substitusikan. Y-nya min 4 sama dengan X-nya 8, 3 kali 8 ditambah dengan K. Jadi kita peroleh min 4 ditambah dengan 3 kali 8 itu 24. Pindah ruas min 24 ya. Ditambah dengan sama dengan K. Sama dengan K. Dari sini kita peroleh K-nya itu adalah min 28. Nah, min-nya min 28. Terus selanjutnya tinggal kita apakan? Disuruh mencari M plus K. Artinya M plus K-nya langsung ketemu, M plus K. M-nya sudah ada nilainya 3, K-nya itu adalah min 28, hasilnya adalah berapa? 25. Udah ketemu jawabannya. Min ya. Maaf, ini harusnya min karena 3 min 28 itu min 25, min 25. Nah, ketemu sekarang. Yang B.